sempat ramai juga beberapa perubahan yang mana perubahan ini sedikit besar berdampak gitu ya bagi profesi dokter terutama dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti itu. Sebelumnya saya izin share screen dulu untuk materi kita pada hari ini. Nanti insya Allah akan ada 2 sesi gitu ya. Yang pertama saya akan coba memaparkan terkait dengan ketentuan-ketentuan ataupun terkait dengan cara penghitungan. Nanti untuk praktik gitu ya, mungkin praktik sedikit terkait dengan pengajuan NPPN ataupun pelaporan SPT tahunannya nanti akan di sesi berikutnya dengan Mas Roland tadi. Seperti itu. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil ya materinya di sini terkait dengan aspek perpajakan dokter gitu ya. Untuk pada sesi kali ini nanti sebagian besar untuk yang akan dibahas itu apa saja. Ini terkait dengan objek-objek penghasilan ya yang kemungkinan nanti bersinggungan dengan penghasilan Bapak Ibu sekalian. Lalu dasar pengenaan pajaknya, berapa sih penghasilan saya yang menjadi dasar nih untuk dikenakan pajak gitu ya. Cara penghitungannya dan nanti cara melaporkan SPT-nya di SPT tahunan. Seperti itu. Di sini untuk wajib pajak sendiri, semuanya ya, baik yang dokter maupun yang pada umumnya pribadi biasa ataupun karyawan ataupun badan, ini kita sama semuanya ya, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, dalam hal hak ini, di sini kita untuk hak ini salah satunya seperti yang saat ini kita sedang laksanakan gitu ya, adanya pembinaan atau pengarahan gitu ya, pemberian informasi terkait dengan tata cara mungkin ya, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan gitu ya. Seperti itu salah satu hak yang perlu diperoleh gitu ya bagi wajib pajak Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Maupun hak-hak yang lainnya. Contohnya itu misal ada keberatan banding gitu ya. Kalau misalkan ada tindakan hukum terkait kerahasiaan data gitu ya. Bapak dan Ibu wajib bagi kami untuk merahasiakan data Bapak Ibu semua gitu ya, bisa mangsur atau menunda pembayaran ataupun pelaporan SPT. Lalu ada juga pengajuan norma gitu ya, yang nanti akan kita jelaskan kemudian. Dan untuk kewajibannya sendiri, ini kewajiban pada umumnya untuk orang pribadi maupun badan, baik dokter ataupun pegawai, sama semuanya apabila kita sudah memiliki penghasilan gitu ya, kita wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang mana untuk saat ini di era Cortex ini untuk NPWP sendiri sudah dipersamakan dengan NIK gitu ya, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk penghasilan kita, kita lakukan pencatatan atau pembukuan gitu ya. Ada dua nih, membuat pembukuan atau pencatatan. Nanti akan kita jelaskan juga. Lalu yang ketiga, kita menghitung, membayar, memotong atau menyetor pajak tadi. Dan yang terakhir, ditutup dengan menyampaikan SPT gitu ya. Jadi kegiatan tadi dari mulai pendaftaran ditutup dengan penyampaian SPT yang untuk orang pribadi adalah setahun sekali, SPT tahunan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang bukti potong atau pungut, ini sebenarnya lebih ke ranah kewajiban dari pemberi kerja gitu ya. Baik misalkan kalau yang berhubungan dengan dokter, misalkan rumah sakit gitu ya, atau mungkin bagi yang praktik di klinik gitu ya, yang pemberi kerja di kliniknya, itu dia wajib melakukan pembuatan bukti potong atau bukti pungut. Yang mana nanti bukti potong atau bukti pungut tersebut akan kita peroleh selaku tadi kita memperoleh penghasilan ya dari pemberi kerja tersebut yang akan kita gunakan nanti si bukti potong ini gunanya menjadi pengurang gitu ya, pengurang pajak kita seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan kita sambil contohkan langsung ke kasus gitu mungkin ya. Di sini tadi dari alur mendaftar NPWP, mencatat atau pembukuan penghasilan, menghitung pajak yang harus dibayar, dibayar lalu ditutup dengan pelaporan. Yang mana di saat menghitung pajaknya juga ada namanya angsuran gitu ya. Angsuran seperti apa nanti akan dijelaskan juga. Ini pokok-pokok bahasan yang akan kita paparkan pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ya. Pada umumnya, apapun jenis wajib pajaknya gitu ya.
mau orang pribadi ataupun badan, orang pribadi di sini khususnya dokter, pegawai ataupun yang lain, itu sama semua Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bisa saja memperoleh penghasilan dari berbagai sumber gitu contohnya ya. Jadi kalau misalkan ada dari pekerjaan, ini kita sebagai pegawai, ada dari usaha misalkan, ada dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini golongannya misal dokter gitu ya, Bapak Ibu semua, dokter, konsultan, contohnya akuntan, publik gitu ya, itu masuk dalam kategori pekerjaan bebas. Lalu ada penghasilan lainnya, lalu ada juga penghasilan yang bukan objek pajak. Ini gambaran besar contohnya warisan misalkan gitu ya. Peroleh waris ini bukan objek pajak dan ada juga penghasilan yang bersifat final yang nantinya kalau di breakdown ada jenis-jenisnya lagi gitu ya. Namun sebagian besar jenis-jenis penghasilan yang ada di aspek perpajakan di Indonesia ini adalah 6 golongan ini gitu ya. Dari pekerjaan usaha, pekerjaan bebas dan yang lainnya. Seperti itu. Tidak menutup gitu ya apabila misalkan kita bekerja sebagai dokter, apakah kita hanya mendapat penghasilan dari katakanlah pekerjaan bebas saja? Kan tidak seperti itu ya. Bisa jadi misalkan Bapak dan Ibu semua nih selaku dokter contohnya punya usaha, misalkan kita sebagai dokter punya usaha buka bengkel contoh ya atau buka jasa laundry, buka kos-kosan gitu ya. Itu kan berarti kita punya sumber penghasilan yang lain gitu ya, tidak hanya dari kegiatan kita sebagai dokter gitu. Ataupun juga bisa aja nih, saya dokter Pak gitu ya, dokter tapi saya sekaligus PNS gitu ya, PNS dokter misalkan di rumah sakit pemerintah misalkan, itu kan hitungannya nanti dari rumah sakit itu atau dari pemberi kerjanya akan memberikan gaji ya sifatnya ya. Jadi selain dari gaji itu saya juga praktik Mas di rumah sakit yang lain gitu misalkan, itu dari pekerjaan bebas seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita berprofesi sebagai dokter, kita hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas saja gitu. Makanya tadi ada yang namanya menghitung pajak sampai melaporkan. Nah, yang dilaporkan itu memang bukan hanya penghasilan sebagai profesi kita ya, sebagai dokter, tapi juga seluruh penghasilan yang kita terima, baik yang objek pajak maupun yang bukan, baik dari kita sebagai dokter ataupun kita misal punya usaha, seperti itu. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya, misal kita dapat penghasilan gitu ya, dapat penghasilan sekian, berapa sih sebenarnya untuk pajak yang dikenakan gitu ya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan untuk yang awalnya ini dari pekerjaan bebas dulu ya, dari profesi Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dokter, yang mana dokter ini kan tadi masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas gitu ya di istilah perpajakannya. Seperti konsultan dan yang lainnya, itu namanya pekerjaan bebas. Seperti itu. Untuk menentukan dasar gitu ya penghasilan yang akan dikenakan pajak seperti apa, kita menentukannya dari dua cara Bapak dan Ibu ya. Dari dua cara, yang pertama caranya itu ada pencatatan. Ada pencatatan, lalu yang kedua ada pembukuan gitu ya. Nah, bedanya di mana? Pencatatan ini pencatatan ini merupakan penghasilan yang kita miliki nantinya untuk yang dikenakan pajaknya berapa, itu nanti kita kalikan norma namanya, Bapak dan Ibu. Norma itu sudah ditentukan persentasenya berapa, misalkan contohnya 50%, dikali dengan penghasilan kita berapa, misal saya praktik di rumah sakit A, saya dapat penghasilan dalam sebulan misal 50 juta. Nah, 50 juta itu dikali norma, itulah penghasilan bersih saya. Penghasilan neto saya nanti akan dihitung pajak penghasilannya berapa. Lain hal dengan pembukuan. Pembukuan ini itu tidak menggunakan norma atau persentase tertentu gitu ya. Melainkan dengan cara kita menghitung nih, kita membukukan seperti akuntansi ya, melakukan penjurnalan, kita punya penghasilan berapa. Nah, untuk memperoleh penghasilan ini kita butuh biaya-biaya berapa, biaya misalkan bagi hasil sama rumah sakit atau biaya misalkan transportasi gitu ya, dimana kita tiap hari komuter untuk komuting gitu ya, bolak-balik dari rumah ke rumah sakit butuh biaya. Nah, itu bisa tuh kita menjadikan dia sebagai pengurang dalam penghasilan bruto kita. Baru nanti ketemu penghasilan neto kita berapa. Jadi ada perbedaan di situ ya. Yang mana kalau pencatatan ini dihitung menggunakan norma persentase tertentu.
Untuk pembukuan itu dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang kita keluarkan gitu untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan seperti itu. Nah, untuk pencatatan ini atau pembukuan ini apakah kita ya bebas gitu ya menggunakan saya mau pencatatan aja, saya mau pembukuan aja. Apakah demikian kayak gitu ya. Nah, sejatinya seluruh wajib pajak itu ya, baik baik badan maupun orang pribadi ataupun dokter apabila dalam 1 tahun penghasilan kita gitu ya, penghasilan kita omset lah katakanlah penghasilan kita yang kotor gitu ya, itu sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu kita wajib pembukuan Bapak dan Ibu, wajib pembukuan gitu ya, wajib pembukuan. Jadi tidak bisa memilih pencatatan. Namun dalam praktiknya ya, karena misalkan penghasilan kita masih di bawah 4,8 miliar, itu masih diberikan sarana yang lain oleh Direktorat Jenderal Pajak, diberikan sarana yang lain untuk kita menghitung penghasilan. Kenapa kok dibedakan segala gitu ya? Kenapa nggak satu aja sih, biar gampang gitu ya? Nah, kenapa dibuat perbedaan seperti ini? Karena kan untuk kita membuat pembukuan gitu ya, misalkan membuat laporan keuangan kan ya, hasil akhir dari pembukuan itu kan laporan keuangan muaranya. Itu kan perlu keahlian tertentu ya, misalkan ada kuliahnya contoh akuntansi, seperti itu. Yang mana kan kita nih, misalkan saya sebagai pegawai ataupun Bapak dan Ibu sebagai dokter, kan kita belum tentu memiliki keahlian tersebut seperti itu untuk menghitung nanti membuat laporan keuangan. Makanya diberikan salah satu sarana nih. Kalau kita masih belum bisa bikin pembukuan, kita diberikan sarana untuk melakukan pencatatan seperti itu. Jadi pencatatan ini, si norma ini ya, persentase tertentu tadi, itu sedemikian rupa sudah dikalkulasikan, sudah dihitung, dirumuskan gitu ya. Norma ini itu mencerminkan dengan perkiraan gitu ya. Perkiraan berapa sih perkiraan penghasilan bersih untuk kegiatan contoh dokter. Kegiatan misalkan kita sebagai petani. Contoh kegiatan kita usaha, usahanya pun di breakdown. Usahanya saya bengkel, misalkan usaha dagang, toko mainan atau yang lain, itu sudah dihitung, diperhitung, dirumuskan gitu ya normanya masing-masing itu berapa. Jadi bisa berbeda-beda seperti itu. Jadi norma ini ibaratnya adalah tadi penyederhanaan ya dari yang wajibnya sebenarnya pembukuan, tapi karena kita dikatakan tadi belum melebihi 4,8 sehingga kita masih diperbolehkan gitu ya, diberikan sarana penghitungan yang lebih sederhana, lebih simpel melalui norma tadi. Seperti itu. Nah, dari penghitungan tadi, dari penghitungan baik menggunakan norma ataupun pembukuan, akan nanti hasil akhirnya itu ditentukan penghasilan neto kita berapa gitu ya. Penghasilan neto yang nantinya akan dikenakan pajak dengan tarif di sebelah kanan ini di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH, rentangnya ini dari 5% sampai 35%. Kayak gitu. Jadi penghasilan netonya ya yang dikenakan tarif progresif sebutannya seperti ini. Dan untuk menghitung menggunakan tarif progresif ini juga bukan misalkan kita gampangnya saya netonya 500 juta. Oh, 500 juta yang ini nih. 250 sampai 500, saya berarti 500 juta kali 25% ya Pak ya. Gitu. Nah, enggak juga, tetapi kita menghitungnya secara bertahap ya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat bukti potong Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa terbaca di situ atau yang biasa pernah lapor SPT tahunan, kita menghitungnya tuh di apa ya, digolongkan dulu nih. Penghasilan yang 0 sampai 60 juta dikali 5%. Kayak gitu. 60 sampai 250 juta dikali 15%. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan penghasilan kita 200 juta nih, penghasilan netonya 200 juta, berarti kan penghasilan 200 juta itu yang bagian 0 sampai 60 jutanya, atau si 60 juta, ini dikenakan tarif 5%, baru selisihnya nih, karena kita tidak lebih dari 250, kan 200 juta ya. Selisihnya berapa yang belum dikenakan tarif 5%? Berarti kan 200 juta dikurang 60 juta tadi, berarti 140 juta dikali 15%. Gitu. Itu adalah apa ya? Cara penghitungan untuk kita tahu pajak kita tuh berapa setahun seperti itu. Namun kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu coba lapor SPT tahunan gitu ya, baik dipandu ataupun melakukan sendiri, nanti di korteksnya ya, di saat ini melalui korteksnya itu sudah otomatis sebenarnya menghitung. Jadi kita nggak perlu pusing menghafal ini, cuma kalau kita mau tahu
penghitungan seperti apa itu seperti ini gambarannya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi untuk yang NPPN ataupun norma istilahnya. Norma ini itu ada ketentuannya ya. Tadi kan saya di bawah 4,8 Pak gitu ya. Cara saya mau menggunakan norma gimana? Apakah saya harus melakukan sesuatu atau langsung saya pakai aja gitu ya. Nah, untuk ketentuan penggunaan norma sendiri, Bapak dan Ibu wajib untuk menyampaikan pemberitahuan ya, menyampaikan pemberitahuan ini untuk menggunakan tadi si norma ini, NPPN namanya gitu ya. Nah, untuk norma ini ketentuannya itu wajib disampaikan yaitu mulai dari awal tahun kita misalkan contohnya mau menghitung pajak 2025 gitu ya. Nah, itu dari awal tahun 2025 Januari istilahnya itu kita sudah bisa memberitahukan bahwa kita mau akan menggunakan norma gitu ya. Paling lamanya kapan? Paling lamanya itu adalah paling lambat 3 bulan sejak tadi saat terdaftar atau akhir tahun pajak gitu ya. Misalkan tadi 2025 berarti akhir setelah tadi Januari itu ya bulan Maret gitu ya. Akhir Maret kayak gitu. Jadi saya misalkan contoh sekarang tahun 2026 nih, sekarang kan bulan Juli ya. Berarti karena bulan Maretnya sudah terlewat untuk 2026 sudah tidak bisa lagi menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma seperti itu. Nanti untuk 2027 dari bulan Januari itu Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan saja normanya ini atau menyampaikan pemberitahuan NPPN sampai dengan paling lambatnya akhir Maret 2027 gitu ya untuk SPT tahunan 2027 tahun depan seperti itu. Atau sebagai pengingat ya, misalkan nanti Bapak dan Ibu suka lupa nih misalkan norma ini kan harus disampaikan tiap tahun gitu ya. Suka lupa itu diingat-ingat aja pada saat kita menyampaikan laporan SPT tahunan kita itu kan jangka waktunya sama ya, mirip-mirip sama yang norma ini ya, yaitu awal tahun sampai bulan Maret kan mirip ya. SPT tahunan orang pribadi juga sama, wajib disampaikannya itu untuk SPT tahunan 2026 contohnya kan dari bulan Januari 2027 sampai Maret 2027 itu bisa disampaikan dan norma untuk SPT tahunan 2027 juga disampaikan di Januari paling cepat Januari 2027 sampai akhir Maret 2027. Jadi bisa berbarengan tuh kita lapor SPT dulu. Oh sekalian sih saya nyampein norma buat yang SPT tahunan di tahun ini yang nanti dilaporkannya tahun depan gitu. Untuk tata caranya, penyampaian norma di sini bisa secara elektronik ya, di Cortex, langsung ke KPP atau lewat pos, kayak gitu. Yang penting jangka waktu tadi tidak terlewati. Untuk teknis lengkapnya nanti akan disampaikan di sesi berikutnya. Dan untuk tadi ya, saya gimana nih Pak, kalau saya nggak nyampein norma di tahun ini itu seperti apa konsekuensinya? Karena tadi sarana untuk menghitungnya itu hanya ada dua, pencatatan atau pembukuan, yang mana basicnya itu kan pembukuan ya. Kalau mau pencatatan harus pemberitahuan. Berarti kalau kita tidak memberitahukan seperti apa? Yaitu berarti harus yang saran yang satunya yang pembukuan tadi. Seperti itu. Mau tidak mau kita harus pembukuan, kita mempersiapkan laporan keuangan. Kalau untuk SPT tahunan, minimal kita nanti membuatnya laporan laba rugi dan neraca. Gitu ya, laba rugi sama neraca. Nanti juga akan di kasus-kasus mungkin nanti akan terbayang seperti apa sih perbedaan kalau pembukuan sama pencatatan nanti akan kita contohkan juga agar lebih tergambar gitu ya di bayangan kita semua. Nah, tadi kan ini penghasilan dari pekerjaan bebas ya, dari kita praktik sebagai dokter gitu ya. Itu tata cara penghitungannya seperti ini. Lalu ada juga nih, kalau misalkan tadi kita selain sebagai dokter, saya juga memiliki usaha gitu ya. Baik usahanya misal contoh toko, bengkel gitu ya, restoran atau yang lain, itu kan kita dapat penghasilan juga dan harus kita laksanakan kewajiban perpajakannya juga gitu ya. Nah, untuk yang dari usaha ini, khusus apabila peredaran bruto kita yang dari usaha ini dan juga pekerjaan bebas digabung belum melebihi 4,8 miliar, itu kita bisa diberikan tarif khusus gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Tarif khusus ini mohon maaf untuk ketentuannya masih ketentuan yang lama gitu ya, yang PP Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Untuk saat ini sudah ada update terbaru di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 gitu ya. Yang membedakan untuk batasan omsetnya masih sama 4,8 miliar.
Namun untuk jangka waktu yang 7 tahun ini itu sudah dihapus gitu ya, sudah tidak diberikan jangka waktu. Jadi selama memenuhi syarat dan omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, itu bisa menggunakan tarif khusus ini. Tarifnya itu sebesar 0,5% ya, 0,5% dari omset bruto setiap bulan gitu. Jadi contoh katakanlah kita punya penghasilan dari kegiatan kita sebagai dokter, kita praktik gitu ya, punya penghasilan misalkan setahun 500 juta gitu ya. Selain kita dari praktik, kita punya usaha juga, punya bengkel gitu. Usahanya di bengkel kita itu misalkan untuk di bengkel ini tadi penghasilannya contoh 500 juta juga gitu ya. Nah 500 juta ini bisa dikenakan 0,5% gitu. Namun ada catatan juga ya untuk usaha kita yang menggunakan namanya atas nama orang pribadi, itu ada batasan yang tidak dikenakan pajak 0,5%-nya ya, Bapak dan Ibu ya, sebesar 500 juta. Jadi kalau saya contohkan, saya punya bengkel, omsetnya 500 juta, itu masih tidak dikenakan 0,5%. Tapi pajaknya itu, pajak finalnya dibebaskan gitu ya, atau 0% misalkan. Namun kalau misalkan sudah melebihi 500 juta, misal tadi saya praktik 500 juta, usaha bengkel saya lebih menghasilkan nih 600 juta. Nah atas 100 jutanya itu baru dikenakan pajak sih 0,5% setiap bulan gitu. Nah untuk yang batasan 500 jutanya ini itu dilakukan riset tiap tahun ya. Jadi misalkan 2026 saya 600 juta dan di 2027 dari Januari itu kita dari nol lagi. Kayak gitu terus sampai di tahun-tahun berikutnya. Untuk yang tarif khusus ini yang kalau kita punya penghasilan dari usaha gitu. Untuk dokter sendiri ini kan selain dari misalkan dapat penghasilan dari praktik, ada juga ya mungkin ya di tempat Bapak dan Ibu sekalian, misalkan paling gampang contohnya dokter PNS gitu ya. Saya dokter tapi saya PNS sebagai dokter itu kan penghasilan dia dari PNS tadi itu kan merupakan penghasilan sebagai pegawai tetap gitu ya. Jadi agak berbeda dari yang tadi penghasilan dari praktik ini sebagai pegawai tetap. Jadi seakan-akan kita sebenarnya seperti karyawan gitu ya. Walaupun kalau misalkan karyawan A dia seorang akuntan, dia mengerjakan bagian akuntansi ya, kalau dokter berarti sebagai dokter gitu ya. Namun untuk cara pemberian penghasilan dia mirip seperti pegawai tetap, yaitu bisa teratur seperti itu ya. Ada gaji, misalkan ada tunjangan gitu ya. Nah untuk dokter juga tidak menutup kemungkinan selain kita ada penghasilan dari praktik, kita juga memiliki penghasilan sebagai pegawai tetap. Selain PNS juga bisa aja kan kita dokter di rumah sakit A, tapi dokter tetap yang punya penghasilan tetap teratur, itu sama perlakuan perpajakannya seperti pegawai tetap. Karena tadi ada gaji sama tunjangan atau penghasilan teratur lainnya gitu. Ini contoh-contohnya maupun pensiunan dokter PNS juga dia nanti penghasilannya mirip seperti pegawai tetap untuk tata cara pemotongannya seperti itu. Nah, ini untuk metrik skema terkait dengan PPh orang pribadi ya, secara garis besar itu seperti ini. Namun yang perlu kita perhatikan apabila kita sebagai pelaku, misalkan kita sebagai dokter gitu ya, yang memberikan tadi golongannya itu adalah pekerjaan bebas, bisa diperhatikan yang bagian yang ini, Bapak dan Ibu, yang bukan pegawai ini ya, yang bukan pegawai ini. Bukan pegawai ini maksudnya bisa jadi tenaga ahli atau tadi yang melakukan pekerjaan bebas ataupun bukan pegawai lainnya, itu dia tata cara penghitungannya sama, yaitu penghasilan bruto di misalkan kita praktik di rumah sakit sekian dikalikan dengan 50%. 50% ini sudah baku ya. Jadi memang tata cara penghitungannya seperti ini, dikalikan tarif progresif yang tadi 5%, 15%. Seperti itu. Dan untuk yang kategori dokter, misalkan kita sebagai pegawai tetap, kita lihatnya yang paling atas nih. Seperti itu. Jadi yang perlu menjadi perhatian tadi ya, kita sebagai dokter sebagai sekaligus merangkap pegawai tetap di rumah sakit tertentu atau dokter PNS itu menggunakan skema yang atas. Namun kalau kita bekerja sebagai dokter praktik di klinik ataupun di rumah sakit tertentu itu sebagai bukan pegawai yang ini. Kalau yang gaji dia penghasilan bruto dikalikan dengan
per bulanan. Jadi ada tarif tersendiri juga gitu. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Jadi ada hal yang cukup mungkin mengagetkan gitu ya bagi yang biasanya memperhatikan saya bayar pajak sekian, saya bayar pajak sekian, ini cukup mengagetkan. Jadi di tahun 2023 itu terbit satu peraturan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Terbit peraturan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Ini PMK ini mengatur terkait dengan PPh pasal 21 keseluruhan ya. Baik dia sebagai pegawai bukan pegawai. Mencakup tadi bukan pegawai yaitu dokter misalkan seperti itu. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh PMK ini kan nantinya, PMK ini kan sebelumnya mengatur terkait dengan apa namanya ya, adanya perbedaan tata cara penghitungan gitu ya, bukan tarif tapi ya, bukan tarif tapi tata cara penghitungan seperti itu. Dan khusus untuk bukan pegawai itu di ketentuan sebelumnya, sebelum PMK 168 ada yang istilah pajaknya ya, itu disebutkan adalah berkesinambungan namanya. Istilahnya berkesinambungan. Misal saya nih, saya kan biasanya dokter itu praktik, contoh dapat surat izin praktiknya misal punya tiga gitu ya, punya tiga izin praktik, praktik di rumah sakit A sama B sama C gitu ya. Kan jarang tuh ya, kita praktik di luar rumah sakit tiga tadi. Jadi misalkan di bulan ini, di minggu ini kita praktik di tiga rumah sakit tadi, di bulan depan juga sama kita praktik di rumah sakit tiga tadi, itu secara perpajakan dulu sebelum PMK 168 itu disebutkan namanya ada istilah berkesinambungan, Bapak dan Ibu. Istilah berkesinambungan ini maksudnya adalah kita bekerja di pemberi kerja yang sama, misalnya kita di rumah sakit A, dalam setahun itu mungkin lebih dari satu kali gitu ya. Misal saya kerja, bukan kerja maksudnya, praktik di rumah sakit A di bulan Januari, di Februari juga saya praktik di rumah sakit A, Maret juga praktik kayak gitu ya, misalkan 3 bulan itu disebutnya secara perpajakan istilahnya berkesinambungan gitu. Nah, dampak berkesinambungan ini dulu ya di PMK sebelum 168 itu adanya perbedaan di cara menghitung nih si tarifnya ini gitu. Jadi karena sifatnya berkesinambungan itu jadi di apa ya, dipersamakan mungkin mirip dengan kita kan bekerja di tempat tersebut dan mendapat penghasilan lebih dari satu kali di dalam satu tahun. Jadi kan tarifnya, kalau kita lihat tarif pajak itu kan progresif ya, dari 15%. Nah, sama tuh. Pada saat kita menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan tadi, itu penghasilannya akan kita akumulasikan, Bapak dan Ibu. Contoh kayak gini ya, kita setiap bulan itu dapat 100 juta dari rumah sakit A. Di Januari ini, penghasilan neto yang dikenakan pajaknya 50 juta, karena ada 50% tadi, 50 jutanya kali tarif 5%, dapatlah sekian. Februari juga sama, kita penghasilannya 100 juta lagi. Kan yang dikenakan pajaknya 50 juta. Nah, secara akumulasi, itu kan penghasilan kita, akumulasi penghasilan netonya itu 100 juta ya. Nah, 100 juta DPP-nya ini, nah ini DPP-nya, karena kan tadi tarif pajak itu progresif, yang 60 juta, 0 sampai 60 juta dikenakan 5%, 60 juta sampai 250 juta kena 15% gitu ya. Nah, secara akumulasi, secara agregat ini kan penghasilan di bulan Februari dari pemberi kerja yang sama itu sudah melebihi 60 juta gitu ya di 100 juta ini. 50 juta dari Januari, 50 juta dari Februari. Nah, dari 50 juta yang di Februari ini, 10 jutanya karena masih masuk lapisan tarif yang pertama yang 60 juta, 50 tambah 10 itu masih kena tarif 5%. Nah, yang sisanya yang 40 juta itu udah masuk ke lapisan tarif berikutnya 15%. Kayak gitu gambarannya. Berlanjut ke bulan-bulan berikutnya itu akan diakumulasi lagi. Sehingga nanti kalau kita bandingkan PPh dengan kondisi penghasilan seperti ini, PPh yang akan dipotong oleh rumah sakit A itu adalah sebesar 124 juta. Kayak gini. Nah, setelah PMK 168 berlaku, untuk sifat tadi ya, berkesinambungan atau tidak, itu sudah dihapuskan gitu ya. Jadi, seluruh penghasilan yang diterima tadi atas bukan pegawai, khususnya misalkan dokter gitu ya,
itu sama semua. Jadi baik kita menerima penghasilan dari rumah sakit itu lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, itu sudah tidak ada lagi tuh penghitungan dengan jenis berkesinambungan. Jadi apa ya? Intinya tuh kita langsung dipotong tarif setiap kita dapat penghasilan kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu dapat penghasilan di bulan Januari 100 juta, itu dipotong 5% kali 50 juta. Februari dia tidak melihat nih penghasilan Bapak dan Ibu semua yang sebelumnya yang Januari, jadi langsung yang Februari Februari aja yang dihitung 5% juga. Maret juga sama, nggak menghitung yang bulan-bulan sebelumnya, langsung kali tarif aja. Perbedaannya nanti dampaknya itu terlihat di PPh pasal 21-nya. Karena tarifnya tidak meningkat, tetap 5% terus, PPh yang dipotong secara akumulasi di rumah sakit A ini, bisa kita bekerja dari Januari sampai Desember, praktik dari Januari sampai Desember, itu jumlahnya 30 juta gitu secara total ya. Sedangkan yang sebelum PMK 168 itu 124 juta. Nah, mungkin dari angka ini kita akan berpikir mungkin ya, kok enak yang dulu, enak yang sekarang gitu ya. Sekarang saya dipotong 30 juta doang gitu. Dulu saya dipotong 124 juta gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita nanti sampai ke tahap akhir yaitu menyampaikan SPT tahunan, nanti akan tergambarkan Bapak dan Ibu. Sebenarnya dengan adanya PMK ini, pajak kita tuh memang berkurang atau bertambah sih yang dibayar kayak gitu ya. Nanti akan tergambar pada saat simulasi yang SPT tahunan. Maksudnya di simulasi yang saat kita menghitung penghasilan kita seluruhnya kayak gitu. Nah, ini contoh seperti yang tadi. Kalau ini kan contohnya kita dipotong sama rumah sakit A gitu ya. Nah, ini contoh yang sekarang kita coba membandingkan nih. Membandingkan tadi apabila kita dapat penghasilan dari rumah sakit, kita sebagai pegawai atau yang lain, kita hitung penghasilan kita berapa. Nah, di sini kita akan mencoba membandingkan tadi. Kalau kita menggunakan pembukuan itu seperti apa? Kalau kita menggunakan pencatatan norma tadi itu seperti apa? Baik dari sisi yang sebelum PMK 168 maupun setelah PMK 168 kayak gitu. Nah, di sini akan tergambar apa ya? Akan tergambar beban pajak sebenarnya, beban pajak yang ditanggung nih atau terutang oleh Bapak dan Ibu sekalian. Apakah memang ada pajak yang bertambah atau berkurang atau seperti apa gitu ya. Ini contohnya ada misalkan si A gini ya, si A dia punya penghasilan bruto baik praktik ataupun yang lain itu 1,2 miliar setahun. 1,2 miliar setahun. Nah, apabila kita menggunakan pembukuan, nah di sini kan ada keterangan untuk dokter ini kan dapat penghasilan biasanya dari rumah sakit itu misalkan pasien bayarnya misal 500.000, kan dokternya nggak menerima 500.000 ya, tapi ada bagi hasil lah istilahnya, bagi hasil nanti yang penghasilan rumah sakit berapa, sedangkan nanti yang diberikan ke dokter berapa, seperti itu oleh si rumah sakit yang akan dibayarkan ke dokter. Dalam kasus ini akan dicoba dicontohkan itu untuk pembagiannya adalah 60/40 seperti itu, 60% untuk rumah sakit, 40-nya ini untuk 40 ini untuk rumah sakitnya, 60-nya ini untuk dokternya, seperti itu. Nah, untuk angka 60/40 ini tentunya kan akan, kalau Bapak dan Ibu semua dapat bukti potong gitu ya, dari rumah sakit misalkan atau dari kliniknya, itu kan penghasilan yang tertera di penghasilan bruto yang tertera di bukti potong, itu kan nilainya full ya. Tadi misalkan pasien bayar 500.000 nih, kan di bukti potongnya juga sama penghasilan bruto yang diterima 500.000. Namun tadi ada 50% rumus tadi yang sehingga yang dikenakan pajak hanya 250.000 seperti itu. Kenapa dari 50% tadi ya? Contohnya salah satunya ini karena ada bagi hasil tadi. Seperti itu. Nah, bagi hasil ini kan istilahnya karena kita memperoleh penghasilan secara bukti potong 500.000, berarti kan dari 500.000 itu karena kita tidak memperoleh utuh 500.000, ada yang kita bagi ke rumah sakit 40%-nya, misalkan 200.000-nya kita bagi hasil ke rumah sakit, berarti kita bisa menganggap nih
karena kita punya penghasilan 15.000, 12.000-nya itu adalah biaya kita, gitu ya. Biaya yang kita keluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan praktik tadi. Karena kita tidak memperoleh utuh 500.000, kita hanya memperoleh misalkan tadi 300.000 saja. Di 200.000-nya itu bisa kita kategorikan sebagai biaya, gitu. Nah, biaya tadi itu kita terapkan nih ke dalam pembukuan kita. Misalkan Bapak dan Ibu pembukuan, itu nanti kita masukkan ke sini. Contoh tadi ya, penghasilan kita 1,2 miliar, misalkan 1,2 miliar setahun. Nah, untuk biayanya di sini ini 530 juta. Rinciannya itu 480 juta ini adalah bagi hasilnya tadi, bagi hasil ke rumah sakit si 40%-nya, dan kita punya biaya lain nih. Misalkan biaya transportasi 50 juta di luar bagi hasil tadi. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada biaya yang lain gitu ya, biaya mungkin perlu alat-alat tertentu dalam praktik atau sebagainya, itu kan bisa masuk dalam kategori biaya juga, bisa dimasukkan ke biaya 3M ini kalau kita menggunakan skema pembukuan. Jadi dalam praktik setahun ini kita mempunyai biaya 530 juta. 480 dari bagi hasil, 50 jutanya biaya transportasi. Sehingga diperolehlah nih penghasilan neto sebesar 670 juta. Dikurangin PTKP. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi setiap orang itu, orang pribadi diberikan namanya PTKP ya. Jadi seperti gambaran biaya hidup di Indonesia, dasarnya itu adalah 54 juta. Jadi atas penghasilan neto ini dikurangi dengan mungkin biaya hidup kita pada umumnya ya, ditetapkan oleh pemerintah 54 juta. Seluruh orang pribadi kalau kita statusnya belum menikah dan belum ada tanggungan itu 54 juta. Jadi dari neto 670 ini dikurangin dulu 54 juta, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 616 juta. Gitu. Baru 616 jutanya ini dikalikan tarif progresif tadi. Nah, diperoleh PPh terutang 128 juta 800. Nah, di sini kan ada kolom sebelum PMK 168 sama setelah PMK 168. Nah, bisa dilihat di sini ya, apakah ada perbedaan kalau kita lihat di jumlah PPh terutang setahun yang kita bayarkan gitu ya, baik melalui pemotongan ataupun kita store kekurangannya di SP tahunan, ini nggak ada ya, Bapak dan Ibu ya, nggak ada. Jadi baik kita sebelum PMK 168 ataupun setelahnya, PPh terutang ini tuh sama aja sebenarnya, sama aja nilainya, yang dibebankan itu sebesar 128 juta yang terutang, seperti itu. Terlihat berbedanya itu sebenarnya di pengurangnya gitu ya, di pengurangnya. Kalau sebelum PMK 168, ini tadi kan pengurangnya kita dipotong oleh rumah sakit 124 juta gitu ya. Setelah PMK 168 kita dipotong 30 juta. Nah, yang beda tuh di situ, di pengurangnya. Pengurang atau kredit pajaknya ini. Sehingga kan PPh terutang ini apakah kita langsung bayar 128 juta 800, kan enggak, dikurangin dulu sama pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Tadi dari rumah sakit sudah motong kita, mungkin dari klinik sudah potong kita, itu dicantumkan di sini. Sehingga baru diperoleh berapa sih yang mungkin masih kurang atau lebih dibayar nih di SPT tahunan kita, itu terlihat yang di bawah ini. Baris yang bawah, yang sebelum PMK 168 ini kecil 4.800.000, setelah PMK 168 ini cukup besar 98.800.000 kayak gitu. Apakah perbedaan ini mungkin secara prinsip keadilan nggak adil gitu ya? Kalau kita lihat sama aja sebenarnya, di jumlah PPh terutangnya ini sama sebenarnya 128.800.000. Jadi yang perlu ditekankan gitu ya, yang perlu diperhatikan bagi Bapak dan Ibu sekalian, setelah PMK 168 ini memang ya di tiap bulan kita praktik, kita dapat penghasilan, itu kalau kita amati gitu ya, kita rasakan kok penghasilan saya gede ya dibanding sebelumnya, lebih besar gitu ya dibanding sebelumnya. Contoh gampangnya misal nih, penghasilan saya di bulan Juni nih misalkan. Juni saya dapat penghasilan 100 juta gitu ya. 100 juta kan yang tadi, 100 juta ini kan yang belum bagi hasil ya. Bagi hasilnya misalkan katakanlah tadi 60-40. Kita dapat 60 juta gitu ya di bulan Juni. Nah, 60 juta tapi saya dipotong pajak dulu nih 12.500.000 oleh rumah sakit. Jadi saya nggak utuh nih menerima 60 jutanya. 60 jutanya
dikurangin 12.500.000. Berarti kan saya punya penghasilan di situ ada 58.500 gitu ya. 48.500 yang bersih kita terima di bulan Juni, 48.500.000. Bedakan setelah PMK 168 di bulan Juni, bulan yang sama, kita dapat penghasilan 100 juta yang mana ada bagi hasil sehingga yang kita peroleh adalah 60 juta saja. Nah, tapi 60 juta ini dikurangin pajak dulu, 2.500.000 gitu ya. Pajak yang dipotong oleh rumah sakit di bulan Juni itu kan hanya 2.500.000. Jadi kita menerima di bulan Juni itu penghasilan sebesar 57.500.000. Nah, di sini baru kelihatan gitu ya. Apa sih beda PMK 168 sama sebelumnya gitu ya. Nah, bedanya itu sebenarnya di sini. Jadi kalau kita bicara dari jumlah pajak terutang di secara tahunan gitu ya, itu sama aja, nggak ada yang beda. Yang beda itu adalah jumlah pemotongan tiap bulannya gitu ya. Jumlah pemotongan tiap bulan. Sebelum PMK 168 kita dipotongnya besar, setelah PMK 168 kita dipotongnya kecil, sehingga kita menerima uang lebih besar dibanding sebelumnya. Seperti itu. Nah, dampaknya karena apa ya, sistem penghitungan tadi menyebabkan kredit pajaknya ini terdampak, sehingga kalau yang sebelum PMK 168 kita membayar kekurangannya sedikit, sedangkan yang setelah PMK 168 besar gitu ya. Karena memang pada saat di bulan-bulan di pemotongan yang bulan-bulanan ini, itu harusnya kita bisa merasakan gitu ya, kok saya penghasilan saya lebih besar. Oh ini karena pajak saya dipotongnya lebih kecil gitu. Nah, berarti kalau saya lebih kecil, berarti nanti di SPT tahunan saya kemungkinan kurang bayar saya akan lebih besar gitu. Jadi perhatian mungkin ya bagi di Bapak dan Ibu sekalian untuk penghasilannya yang di bulanan ini agak diperhitungkan juga untuk ditabung untuk melunasi nanti kalau melakukan pelaporan SPT tahunan agar tidak kaget gitu ya. Jadi misal di sini kan lumayan nih ya bedanya ya. Ada 124 juta sama 30 juta kan bedanya 94 juta gitu ya. 94 juta ini kan ada nih di rekening kita mungkin gitu ya. Takutnya nih kita kurang aware mungkin ya, namanya kita nggak tahu juga, mungkin kurang terinformasikan, kita nggak tahu, oh penghasilan saya lebih besar nih. Kita terlena mungkin kita melakukan pembelian-pembelian yang misalnya sebelum kita nggak ada kita beli kayak gitu, sehingga ada beban lain yang keluar si 90 juta ini, yang mana 90 juta ini seharusnya itu untuk pajak tadi gitu ya, pajak tadi di SPT tahunan. Jadi jangan lupakan di sini penghasilan kita lebih besar memang di tiap bulannya, tapi itu sebenarnya untuk melunasi yang tahunannya di SPT tahunan gini. Kalau secara akumulasi ya untuk penghasilan PPh terhutangnya sendiri, tadi kembali lagi kita tekankan ini nggak ada perbedaan, sama aja. Baik yang dipotongnya gede, dipotongnya kecil, secara total di SPT tahunan itu 128.800.000 gitu. Paham ya Bapak dan Ibu ya, semoga bisa dijadikan perhatian gitu ya terkait pemotongan, sistem pemotongan yang baru sejak PMK 168 ini. Kebetulan yang memang baru diterapkannya itu di 2024-nya, bukan 2023. Jadi di 2024 ini sudah berjalan, 2025 sudah berjalan, dan sekarang berarti tahun ketiganya, seperti itu. Nah, lalu lanjut ya, kita yang selanjutnya nih terkait pencatatan NPPN. Di sini untuk NPPN dan norma itu perbedaannya dari biayanya aja sebenarnya. Dari biayanya aja. Yang tadi kan kalau kita pembukuan, biaya itu ya berapa biaya yang kita keluarkan, realnya berapa, baik bagi hasil tadi contohnya sama kita ada biaya transportasi. Sedangkan yang NPPN itu kan tadi simple ya. Kita berapapun penghasilan kita, biayanya tadi. Misalkan normanya 50% untuk dokter. Ya udah gampang aja penghasilan langsung dikali 50%, 600 juta nih. 1,2 kali 50%, 600 juta. 600 juta ini adalah penghasilan neto kita yang akan dikenakan pajak. Simpelnya gitu. Kita nggak usah ngobok-ngobok nih, saya punya biaya apa aja ya untuk memperoleh penghasilan, itu nggak usah kalau yang NPPN. Jadi lebih simpel, lebih sederhana kayak gitu. Jadi opsi kita masing-masing mau menggunakan yang pencatatan atau pembukuan. Kalau secara di bawahnya di sini ya memang ada perbedaan dari pajaknya ya. Perbedaan di sini. Ya perbedaan di sini kan ditentukan dari seberapa besar biaya Bapak dan Ibu kalau menggunakan pembukuan, sedangkan kalau pakai NPPN itu kan dia
tetap sifatnya 50% ya 50% terus gitu. Jadi bisa ditimbang-timbang untuk Bapak dan Ibu strateginya mau pakai pembukuan atau mau pakai pencatatan gitu. Lanjut, ini penghasilan lain cukup diketahui ya. Untuk penghasilan lain kita punya penghasilan contohnya ada bunga gitu ya, atau diskonto, atau mungkin imbalan utang, atau kita menerbitkan buku, kita menulis, kita ada royalti, itu terutang PPh. PPh pasal 23 15% bisa menjadi pengurang juga di SPT tahunan kita untuk royalti ini. Lalu ada 2% kalau kita misalkan punya harta nih, saya punya mobil nganggur gitu ya, saya punya mobil nganggur, saya sewain aja. Nah, mobil yang disewakan itu terutang PPh 2%, seperti itu. Biasanya kalau kita nyewainnya, yang nyewa itu mungkin kantor gitu ya, kantor lain. Saya mau sewa mobil kamu deh gitu ya untuk operasi kantor. Boleh nggak? Boleh. Ya udah, berapa sewanya? 10 juta. Oh iya, nanti dia akan membayar 9.800.000 tuh si kantor tersebut karena ada potongan pajak 2%. Kayak gitu. Nah, 2%-nya ini nanti bisa jadi pengurang juga. Pengurang yang di sini ya, yang di bawah ini. Jadi selain kredit pajak PP21 ada kredit pajak yang lain gitu. Dan juga hadiah atau honor sebagai narasumber. Ini sama PPh pasal 21 juga. Dia pakai tarif yang di matriks yang ini ya. Nanti kalau hadiah mungkin bisa masuk ke yang ini, yang hadiah atau sehubungan dengan kegiatan. Langsung penghasilan dikali tarif saja. Nah, ini selain tadi yang bisa menjadi pengurang, ada juga cukup diketahui ya Bapak dan Ibu ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Final ini artinya kalau sudah dipajakin di final ini, ya sudah penghasilan tersebut tidak akan dihitung kembali di SPT tahunan gitu ya. Hanya dilaporkan aja, nggak ada yang perlu dilunasi lagi. Contohnya di sini ada jual tanah atau bangunan, itu tarifnya 2,5%. Ada sewa tanah dan atau bangunan, itu 10%. Hadiah undian, kalau kita menang undian nih, ada 25%. Lalu ada juga nih kalau kita praktik, kita sebagai dokter PNS tepatnya ya, dokter PNS kita mengisi acara di instansi tertentu, terus kita dapat honor gitu ya, honor dari instansi tadi, yang dananya itu dari APBN atau APBD, itu tarifnya sekian nih, tergantung golongan kita. Itu tadi tarifnya final juga. Ini PPh final yang lain. Kita lanjut. Nah, ini untuk penghitungan pajak terutangnya. Ini sebenarnya secara garis besar seperti yang tadi ya, seperti yang ini gitu ya. Cuma yang ini kasusnya lebih, penghasilannya ini lebih banyak sumbernya gitu mungkin ya. Kalau tadi kita penghasilannya dari satu rumah sakit aja, kita praktik ya, yang di sini nih, kita praktik di satu rumah sakit aja. Nah, kalau yang ini akan kita coba simulasikan kalau kita punya sumber penghasilan itu beragam gitu ya. Contohnya nih kalau di kasus ini ilustrasinya, dokter A gitu ya. Dokter A ini dia selain dokter dia juga PNS. PNS golongan 3A di RSUD Muwardi. Di RSUD Muwardi. Kayak gitu. Nah, si dokter A ini dia punya penghasilan yang pertama itu dari PNS, karena dia sebagai PNS tadi, gaji gitu ya, yang tadi tetap dan teratur, yaitu 20 juta per bulan. Lalu dokter A ini juga praktik di RSUD, misalnya RSUD Muwardi tadi gitu ya. RSUD Muwardi tadi, dari RSUD Muwardi dia memperoleh penghasilan setahunnya itu 1,2 miliar, katakanlah ini. Lalu untuk dokter A ini juga praktik nih, punya klinik pribadi juga. Dia praktik di klinik pribadinya, itu penghasilannya 412.500.000. Lalu ada honor narasumber yang 50 juta tadi, seperti itu. 50 juta yang nanti tarifnya final tadi ya, kayak gitu. Informasi tambahannya di sini untuk dokter A ini dia sudah menyampaikan NPPN norma tadi, jadi dia menggunakan norma ya, tidak menggunakan pembukuan. Untuk tahun di sini dipastikan tahun 2024. Ini, nah ini ada juga untuk dokter A ini juga sudah dilakukan pemotongan penghasilan baik di dia sebagai PNS maupun sebagai jasa medis tadi ya, praktik di RSUD Muardi juga, itu dipotong 21 juta dan 30 juta. Dan honor narasumber juga sudah dipotong 2,5 juta.
Seperti itu. Untuk bagi hasil jasa medis dokter tadi sama 60-40. Nah, penghasilan praktik tadi dari RSUD yang ini 100 juta ini merupakan penghasilan yang dibayarkan dari pasien ke rumah sakit yang nantinya akan dibagi hasil. Kayak gitu. Untuk praktik di RSUD-nya, Dokter A memiliki biaya itu sebesar 50 juta dan untuk biaya di klinik pribadinya itu sebesar 250 juta. Seperti itu. Jadi perlu diingat ya, cuma kan karena di sini dia menggunakan norma sebenarnya untuk biaya ini kita abaikan, cuma nanti tetap akan kita sampaikan juga kalau menggunakan pembukuan dengan kondisi seperti ini bedanya seperti apa gitu ya dengan yang PPN tadi atau norma. Nah, ini yang bukti potong PNS-nya dia. Yang PNS-nya tadi dipotong 21 juta ya dari Januari sampai November. Ini dari rumah sakit, rincian perhitungannya tadi dipotong 30 juta gitu ya. 5% terus ya. Karena sudah berlaku di 2024 PMK 168 yang mana tidak ada sifat berkesinambungan tadi. Jadi penghasilan per bulannya dihitung masing-masing seperti itu. Nah, di sini contoh perhitungannya apabila ini pembukuan dulu ya. Menggunakan pembukuan dulu walaupun tadi dia sudah mengajukan norma, cuma tetap kita akan sampaikan terkait mekanisme kalau menggunakan pembukuan gitu ya. Nah, di sini kan sumber penghasilannya ada 3 yang menjadi kunci utama. Kenapa ada 3? Kok yang honor nggak masuk gitu ya? Kan honor tadi sudah final ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk dokter PNS, dia golongan 3A, misalkan dapat penghasilan yang bersumber dari dana APBN, APBD, itu dipotong final gitu. Jadi tidak perlu dihitung lagi di SPT tahunan nih, dihitung yang secara akumulasi ini nggak perlu. Nah, dia sudah final tadi sudah selesai. Nah, di sini kita dapat lihat, ini kan nilainya tidak sama ya, sama yang di sini. Di sini kan 240 juta. Oh iya. Nah, ini nih untuk penghasilan yang di sini, yang dimunculkan di sini itu penghasilan neto ya, sebagai catatan ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah penghasilan neto sebagai PNS di RSUD Muardi, praktik di RSUD Muardi, dan praktik di klinik pribadi gitu ya. Yang 234 ini dari penghasilan dia yang PNS 240 juta, itu ada namanya biaya jabatan gitu ya. Biaya jabatan itu 5% maksimal 6 juta. Kalau dia sebagai pegawai tadi dikurangin jadi 234 nih. Ini udah kalau di bukti potong kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Lalu praktik di RSUD Muardi yang 1,2 M tadi, kan dia punya biaya ya di RSUD Muardi itu. Biayanya itu tadi yang bagi hasilnya 40% ditambah dengan ini 50 juta nih yang biaya dia praktik di RSUD. Berarti kan 40% dari 1,2 itu 480 juta. 400 berapa tadi? Praktik di RSUD Muardi. Oh, ini langsung penghasilan neto ya. Nah, penghasilan netonya berarti kan dia 60% ya. 60 bagi 40. Yang diterima oleh dokter A ini kan dari 1,2 miliar dia praktik di RSUD, itu nerimanya 60%-nya gitu ya. 60%-nya itu bersihnya berarti 600 juta ditambahkan dengan dia ada biaya tadi, biaya 50 juta yang praktik di biaya praktiknya di RSUD. Oh iya, di sini 670 kita asumsikan saja dia ada biaya lain, biaya transportasi misalkan selain yang biaya tadi 20 juta ya. Jadi secara totalnya dia punya biaya, punya penghasilan bersih maksudnya 670 juta di yang Muardi. Ini kan menggunakan pembukuan. Lalu yang dari klinik pribadinya kan punya biayanya 250 juta ya. Berarti dari 412 juta 500 ini penghasilan dia kotornya dikurangin sama 250 juta. Jadi hasilnya 162 ini. Nah, untuk menghitung SPT tahunan, seluruh penghasilan ini kita gabungkan ya, Bapak dan Ibu, kita gabungkan. Penghasilan dia secara 1 tahun dari berbagai sumber ini, itu totalnya 1 miliar 66 juta. Dikurangin sama yang namanya PTKP tadi, 54 juta untuk status belum menikah, tanggungannya masih nol, sehingga diperoleh penghasilan yang akan dihitung pajaknya
itu 1.012.500.000. Baru dikalikan tarif progresif. Diperoleh PPh terutang setahunnya itu atas penghasilan 1.012.000.000 ini adalah 247 juta gitu ya. Dikurangin sama yang sudah dipotong baik dari dia sebagai pegawai PNS di RSUD Muardi itu 21 juta maupun yang bukti potong yang praktik di RSUD Muardi juga 30 juta. Nah, atas bukti potong ini dia memiliki pengurang nih. Dokter A memiliki pengurang sebesar 51 juta. 51 juta sehingga dari PPh terutang setahunnya yang 247 ini dikurangin yang sudah dipotong kepada dokter A sehingga dokter A ini masih memiliki PPh yang harus dibayar di SPT tahunannya itu sebesar 196.750.000 seperti itu. Jadi gambaran ilustrasinya kalau kita memiliki 3 sumber penghasilan ya, baik sebagai penghasilan di RSUD, praktik di RSUD, ataupun praktik di klinik pribadi, ini seperti ini. Dan dengan catatan kita menggunakan pembukuan ya. Jadi untuk menghitung kegiatan kita yang praktik di RSUD Muardi ataupun yang di klinik pribadi, ini menggunakan pembukuan. Jadi sehingga penghasilan brutonya itu dikurangi dulu sama biaya-biaya yang kita keluarkan gitu. Lanjut, ini yang ilustrasi atas kasus tadi. Apabila untuk dokter A ini menggunakan pencatatan gitu ya, kita harus bedakan dulu tadi ya, pencatatan ini kan dia hanya digunakan untuk pekerjaan bebas tadi ya. Dokter praktik dia pekerjaan bebas. Kalau profesinya atau misalkan sumber penghasilannya sebagai pegawai, pegawai ini maksudnya PNS tadi, itu dia tidak perlu dihitung menggunakan norma ya. Jadi yang penghasilan neto yang dari PNS ini sudah tertera sendiri di bukti potongnya. Jadi tidak perlu dikalikan norma. Nah, untuk penghasilan dia yang lain, yaitu praktik tadi di RSUD Muardi dan praktik di klinik pribadi, itu cukup dikalikan norma saja 50%. Gitu. Jadi kita tidak perlu memperhatikan biaya yang ini, cukup penghasilan brutonya berapa, 1,2 dikali 50% norma, yaitu tadi 600 juta, dan juga praktik yang di klinik pribadi 412 juta dikali 50%, sehingga diperoleh penghasilan netonya sekian. Itu yang akan dihitung pajak di sini. Di sini tadi. Ada cukup perbedaan di sini. Pajaknya dari yang sebelumnya 247 jadi 239. Jadi balik lagi ya sebenarnya kalau untuk catatan atau pembukuan ini bukan mana yang pajaknya lebih kecil, mana yang pajaknya lebih besar, tapi strategi Bapak dan Ibu masing-masing. Ini kan kasusnya kan untuk pembukuan ini tergantung dari besarnya biaya kita gitu ya. Beda sama pencatatan, berapapun kita punya biaya yang kita keluarkan, pasti tetap penghasilan netonya itu 50% dari penghasilan bruto gitu. Beda sama pembukuan, dia penghasilan bersihnya itu ya penghasilan bruto kita dikurangin biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dari tata cara penghitungannya Bapak dan Ibu bisa mungkin menimbang-nimbang atau berstrategi gitu ya mana yang lebih baik bagi diri saya gitu ya. Mau yang pembukuan, mau yang pencatatan. Tapi untuk apa namanya untuk disclaimer kalau kita pembukuan gitu ya tidak mau pencatatan tadi perlu menyampaikan nanti lampiran di SPT tahunan yaitu laporan keuangan yaitu dalam bentuk laporan laba rugi sama neraca. Untuk formatnya tidak dibakukan seperti laporan keuangan yang bersifat umum saja, tidak dikhususkan untuk pajak itu ada formatnya sekian seperti apa itu enggak ada. Jadi bisa dibikin sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum saja. Ini untuk angsuran ya. Mungkin tambahan sedikit lagi. Untuk angsuran ini PPh pasal 25. Jadi kan kalau kita lihat baik menggunakan pencatatan atau pembukuan itu masih ada PPh yang harus dibayar ya Bapak dan Ibu ya. Masih ada yang harus dibayar sekitar 150 juta atau 188 juta kayak gitu. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang merasa mungkin berat banget nih kalau saya bayar di akhir langsung gede seperti ini ya. Apakah ada cara biar mungkin saya mau nyicil aja nih kalau saya sudah tahu kira-kira saya segini, saya mau nyicil aja nih biar nanti nggak kaget di SPT tahunan langsung besar. Itu tenang ya Bapak dan Ibu ya, kita di secara pajak ini dari dulu ada skema yang namanya angsuran PPh pasal
25 gitu ya. Kalau kita sering lapor SPT tahunan, itu ada lampirannya sendiri, lampiran untuk menghitung angsuran PPh 25. Nah, PPh 25 ini fungsinya itu sebagai seperti namanya angsuran ya, seperti cicilan gitu ya istilahnya. Seperti cicilan yang tadi kita misalkan di tahun 2026 nanti Bapak dan Ibu lapor SPT tahunan, PPh kurang bayarnya 188 juta nih misalkan gitu. Nah, nanti di skema penghitungan angsuran PPh 25 itu dari 188 jutanya ini akan dibagi 12 sebesar hasilnya itu 15 juta. Nah, 15 juta ini itu bisa Bapak dan Ibu bayarkan setiap bulannya. Misal Bapak dan Ibu lapor SPT bulan Maret gitu ya. Bulan Maret 2027 nanti. Nah, itu di bulan Aprilnya Bapak dan Ibu bisa menyetorkan si 15 juta ini. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan seterusnya sampai Desember dan seterusnya. Nah, si 15 juta ini ataupun nanti yang sudah dibayar itu nanti akan diakumulasikan dan di SP tahunan tahun berikutnya itu dia akan sifatnya menjadi pengurang seperti kredit pajak yang ini gitu. Jadi contoh 15 juta dikali 10 bulan aja misalkan Bapak dan Ibu lapor Januari, lapor Februari gitu ya. Berarti bayar angsuran ini dari bulan Maret gitu sampai Desember kan 10 bulan. Kalikan aja 15 juta kali 10 bulan 150 juta 700. Kalau dengan kondisi penghasilan Bapak dan Ibu sama seperti tahun sebelumnya, garis besarnya sama mungkin ataupun berkurang ataupun mungkin lebih dari yang sebelumnya. Nah, kita punya pengurang nih, tambahan pengurang 150 juta yang sudah kita angsur nih tiap bulannya gitu. Jadi sehingga kalau kita pakai mekanisme angsuran ini, misal nih contoh kita masukkan ditambah ini di sini nih di bawah bukti potong ada angsuran PPh 25 150 juta. Nah, berarti yang kita akan bayar di PPh kurang bayar di SPT tahunannya ini enggak 188 lagi, tapi sudah dikurangi 150. Jadi sekitar tinggal 30 juta mungkin gitu ya, kurang lebihnya. Jadi mungkin apa ya, hanya pembagian beban aja gitu ya. Hanya pembagian beban saja sehingga tidak dirasa memberatkan pada saat lapor SPT tahunan. Seperti itu. Oh, ini untuk TER ya. TER ini terkait dengan tarif efektif rata-rata. Ini hanya untuk penghasilan yang bersumber dari kita sebagai pegawai. Misal tadi dokternya itu dokter PNS ataupun dokter tapi merangkap pegawai tetap di rumah sakit tertentu. Itu mekanisme pemotongannya menggunakan tarif efektif rata-rata untuk tiap bulannya gitu ya. Kita tidak perlu pusing menghafalkan, ini sudah dibuatkan oleh pembuat pemberi kerja kita atau pembuat bukti potong. Jadi kita cukup menerima bukti potong saja gitu. Cuma kalau untuk mengetahui saya tiap bulan dipotong segini atas gaji saya yang sebagai pegawai tetap, itu tarifnya dari sini, Bapak dan Ibu ya. Tarifnya dari sini. Dari peraturan pemerintah ini ya nomor PP nomor 58 tahun 2023. Itu. Pajak kuat Indonesia maju. Baik. Mungkin untuk pada sesi kali ini terkait dengan aturan mungkin atau katakanlah seperti teori gitu ya. Teori terkait dengan aspek perpajakan untuk dokter sampai seperti itu saja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi kenapa sih ada PMK 168, kenapa pajak saya kok jadi seakan besar di SPT tahunan gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, ditekankan agar kita sudah menyiapkan nih, sudah berstrategi, tidak kaget gitu ya, tidak kaget di SPT tahunan kita, kok pajak saya gede banget, padahal tahun-tahun sebelumnya, misal 2003, di SPT tahunan saya kecil gitu ya. Nah, bedanya kan tadi ya, dari pemotongan yang tiap bulannya, kemana sebelum PMK 168 kita dipotong sekian, nah setelah PMK 168 kita dipotong lebih kecil. Gitu. Jadi penghasilan yang kita terima di bulan-bulan setelah PMK 168 itu dirasa memang lebih besar dari penghasilan tahun sebelumnya. Yang mana penghasilan tersebut sebenarnya hanyalah tabungan gitu ya. Sebenarnya tabungan yang mana harus kita setorkan nanti di SPT tahunan kita. Gitu Bapak dan Ibu. Baik. Mungkin untuk terkait apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, ini bisa disampaikan juga ya, sembari menyimak, sembari bertanya juga boleh di kolom chat gitu ya, nanti akan dibalas juga via chat. Untuk terkait sesi tanya jawab mungkin akan kita buka di
akhir aja ya, di akhir aja setelah penyampaian sesi selanjutnya ini terkait dengan teknis pelaporan SPT tahunan, tata caranya seperti apa, karena kebetulan saat ini sudah era Cortex mungkin ya, mungkin bagi yang sebelumnya sudah lapor, dipandu di KPP, masih mau belajar lagi, ataupun yang baru mau lapor di tahun depan, ini nanti kita bisa belajar tata cara pelaporannya seperti apa melalui Cortex gitu. Untuk sesi kali ini akan saya kembalikan ya ke Mas Roland yang akan menyampaikan teknis laporan SPT maupun penyampaian NPPN pengajuan norma seperti itu. Pada Bapak Roland atau Mas Roland dipersilahkan, silakan. Cek, cek. Baik, terima kasih Bapak Royhan atas penjelasannya yang sangat jelas sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Royhan terkait dengan tata cara menghitungnya ya untuk pajak atas profesi dokter ini. Tadi ada yang jadi pegawai tetap, ada yang eh, atas jasa dokternya, dan tadi juga disampaikan terkait dengan perbedaan antara sebelum berlakunya PMK 168 tahun 2023 dan setelah berlakunya PMK 168 tahun 2023. Seperti itu. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk sebelum berlakunya PMK 168 tahun 2023 itu eh, pemotongannya memang agak lebih besar ya daripada setelah berlakunya PMK 168 tahun 2023. Namun eh, konsekuensinya pada saat berlaku PMK 168 2023 untuk pemotongannya memang lebih kecil, tapi nanti pajak yang ditanggung di tahunannya menjadi lebih besar. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi praktek pengisian SPT-nya ya, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin terlambat untuk hadirnya atau baru hadir, dan belum sempat melakukan presensi, Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar. Di layar sudah ditampilkan barcode terkait dengan daftar hadirnya ya. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya yang ada di layar, dan untuk materinya Bapak Ibu bisa unduh di link yang sudah saya bagikan yang ada di kolom komentar Bapak Ibu, seperti itu. Dan apabila nanti di pertengahan acara ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung ketik saja di kolom komentar, nanti akan dibantu jawab melalui chat juga, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam uh, tata cara pengisian SPT-nya ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan teorinya, teori tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Royhan tata cara menghitung PPh pasal 21-nya, baik yang dipotong oleh pemberi kerjanya maupun berapa nanti yang ditanggung oleh wajib pajak sendiri pada saat pelaporan SPT tahunannya. Nah, untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan gimana sih cara ngisi SPT tahunannya di Cortex, karena kita tahu kan Cortex ini barang baru ya di DJP ya, yang mana menunya mungkin masih banyak yang asing bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, di sesi praktek kali ini kita akan mengambil salah satu kasus ya Bapak Ibu ya. Ini ada skenarionya. Skenarionya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Skenario SPT tahunan PPh orang pribadi bagi dokter. Di sini ada simulasi penghitungannya. Profesi dokter untuk dokter Nia. Dokter Nia ini statusnya K0. Dokter Nia ini statusnya K0, Bapak Ibu. Dokter Nia ini statusnya K0, menikah dan tanggungannya tidak ada. Dan dia sudah menyampaikan NPPN, Bapak Ibu. Dia menyampaikan NPPN karena memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Bapak Royhan bahwasanya untuk pekerjaan bebas ya, usaha atau pekerjaan bebas yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, apabila wajib pajak tersebut dirasa kesulitannya untuk membuat pembukuan, wajib pajak tersebut bisa menggunakan NPPN dengan syarat bahwasanya
harus diberitahukan terlebih dahulu untuk NPPN-nya tersebut. Untuk jangka waktu pemberitahuan NPPN sudah dijelaskan juga tadi di awal sesi oleh Bapak Royhan, bahwasanya untuk NPPN ini wajib disampaikan di awal bulan ketiga, Bapak Ibu. Di awal bulan ketiga pada tahun pajak yang bersangkutan. Jadi untuk 2026, untuk SPT tahunan 2026 yang nantinya akan disampaikan di Maret 2027, untuk pemberitahuan NPPN-nya sudah lewat Bapak Ibu. Untuk NPPN-nya disampaikannya paling lambat akhir Maret 2026. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan NPPN nih kemarin di Maret 2026, maka nanti pada saat pelaporan SPT 2026 Bapak Ibu bisa menggunakan norma untuk menghitung penghasilan netonya seperti itu. Namun untuk yang belum menyampaikan, disiapkan terlebih dahulu saja untuk pembukuannya, bisa dibuat laporan laba rugi dan neracanya, atau dalam hal ini kita juga masih menunggu juga ya Bapak Ibu ya. Kalau di tahun 2025 kemarin sempat diperpanjang untuk NPPN-nya, untuk pemberitahuan NPPN-nya. Namun untuk di tahun 2026 ini belum ada informasi terkait diperpanjangnya Bapak Ibu ya. Jadi apabila kemarin belum sempat menyampaikan NPPN, silakan Bapak Ibu siapkan juga laporan neraca dan laba ruginya seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi di sini ada skenario Dokter Nia ya tadi. Di sini dia lokasi prakteknya di rumah sakit A dan rumah sakit B. Yang mana untuk rumah sakit A dan rumah sakit B ini berada di dalam satu wilayah KPP yang sama. Dan di sini ada kredit pajak juga. Kredit pajak ini yang sudah dipotong ya Bapak Ibu ya. Yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Di sini diketahui sebesar 47.325.000. Rinciannya nanti kita bahas terkait dengan apa saja. Dan di sini sudah disebutkan terkait dengan penghasilannya. Penghasilan dari Dokter Nia ini sumbernya ada dari gaji yang pertama. Gaji sebagai pegawai tetap. Untuk gaji sebagai pegawai tetap, di sini dia ada besarannya sebesar 240 juta. Dan untuk pegawai tetap kita tahu bahwasanya ada pengurang Bapak Ibu. Pengurangnya itu berupa biaya jabatan dan juga ada iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang ditanggung sendiri. Jadi untuk pengurangnya ada biaya jabatan dan iuran pensiunnya. Dan didapatlah penghasilan netonya di sini. Penghasilan netonya sebesar 234 juta. 234 juta dari mana? Dari 240 juta dikurang dengan pengurang-pengurangnya. Kalau di sini hanya biaya jabatan aja nih. Biaya jabatannya maksimal 6 juta per tahun atau 5% dari penghasilan brutonya. Seperti itu. Yang kedua, untuk penghasilan dari Dokter Nia. Dokter Nia ini juga mendapatkan penghasilan dari rumah sakit A ya, jasa medis terkait dengan pekerjaan bebas ya. Penghasilan brutonya sebesar 775 juta rupiah dalam 1 tahun. Yang mana tadi kita ketahui bahwasanya untuk Dokter Nia ini menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan netonya. Untuk normanya sendiri diketahui 50%. Maka untuk penghasilan netonya ada di 387.500.000. Begitu juga dengan rumah sakit B sama juga bahwasanya di sini ada brutonya 305 juta, normanya 50%, penghasilan netonya ada 152.500.000. Sehingga di sini didapatkan totalnya ya Bapak Ibu ya, total penghasilan bruto ada 1,3 M, sementara penghasilan netonya ada di 774 juta. Oke. Oke. Ini yang ilustrasinya yang tadi ya, terkait dengan pemotongan dari Dokter Nia. Sehubungan dengan PMK 168 tahun 2023 sudah berlaku ya, maka untuk Dokter Nia ini, untuk gaji dari rumah sakit A, per bulannya dia menggunakan TER untuk dihitungnya. Tadi sudah disampaikan juga di sesi materi oleh Bapak Royhan bahwasanya untuk pegawai tetap ini menghitung pajak bulanannya menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata yang kolomnya bisa Bapak Ibu lihat di PP 58 tadi, seperti itu. Kalau diketahui di sini dia masuk ke kategori B dan untuk gajinya 20 juta per bulan.
Di sini udah ada untuk rinciannya, untuk tabelnya. Di sini TER-nya diketahui adalah 9%. Jadi untuk gaji dari rumah sakit A, 20 juta per bulan, dari Januari sampai dengan November, ini dihitung menggunakan TER, yaitu 9% tadi TER-nya. Jadi untuk PPh 21 yang dipotong untuk setiap bulannya ada 1,8 juta. Kecuali di bulan Desember, untuk bulan Desember ini akan dihitung ulang menggunakan formulir A1, Bapak Ibu, seperti itu. Ternyata di Desember dia kurang bayarnya hanya 525.000. Jadi dipotong oleh perusahaannya hanya 525.000 saja. Yang kedua tadi ada di jasa RSA ya, jasa rumah sakit A. Untuk jasa rumah sakit A, kita lihat di sini untuk penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya ini paling tinggi 70 juta Bapak Ibu ya. Ini tidak ada yang melebihi 120 juta. Berarti untuk penghasilan netonya juga, untuk penghasilan netonya di sini tidak ada yang melebihi 60 juta Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Royhan tadi, bahwasanya untuk di PMK 168 tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi terkait dengan PPh 21 atas jasa yang bersifat berkesinambungan, itu sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat penghasilan yang diterima, penghasilan neto yang diterima di bulan tersebut saja, seperti itu. Misalkan di bulan Januari tadi ada 60 juta penghasilan brutonya, berarti netonya sebesar 30 juta. 30 juta itu baru dikalikan tarif lapisan tarif pasal 17 yang berlaku. Tarif pasal 17-nya lapisan pertama ada 5%. Jadi semuanya di sini dikalikan 5% karena neto per bulannya sendiri tidak ada yang melebihi 60 juta. Seperti itu. Jasa rumah sakit B juga sama. Jadi untuk menghitung PPh 21-nya, penghasilan brutonya dikalikan 50% terlebih dahulu, baru nanti dikalikan tarif lapisan yang berlaku. Itu yang akan dipotong oleh pemberi kerjanya, seperti itu. Sehingga di sini didapatkan total kredit pajaknya. Total kredit pajaknya ini dari penjumlahan dari setiap PPh yang dipotong di tempat dia bekerja ya. Yang pertama ada dari gaji di pegawai tetapnya 1,8 juta. Ada PPh 21 atas jasa 1,5 juta dan ada PPh 21 atas jasa di rumah sakit B 712.000, sehingga total kredit pajaknya per bulannya ada sekitar 4 sampai 3 sampai 4 jutaan. Dan di tahun kalau kita hitung setahun di sini ada 47.325.000. Seperti itu. Jadi 47.325.000 ini akan menjadi kredit pajak nanti pada saat kita menghitung pajak terutangnya. Seperti itu. Oke. Tadi banyak disinggung terkait dengan NPPN ya. Kita coba praktekkan terlebih dahulu terkait dengan tata cara pemberitahuan NPPN-nya seperti apa sih? Seperti itu. Agar bagi wajib pajak yang tahun ini belum menyampaikan NPPN, untuk tahun depannya bisa coba dilihat lagi ya untuk materinya. Seperti itu. Ini tampilan korteksnya. Jadi kalau untuk NPPN ini bisa diajukan melalui korteks masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini tampilan korteksnya masih lama, seperti yang kita tahu korteks sudah ada update tampilannya ya, tapi untuk menunya masih sama overall. Jadi login terlebih dahulu di korteksnya, pakai nick sama passwordnya. Setelah login diklik menu layanan wajib pajak. Di sini ada layanan wajib pajak. Akan muncul drop down-nya. Ada layanan administrasi, dikliknya yang buat permohonan layanan administrasi. Setelah diklik nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dipilih yang AS04. Ini untuk tata cara pemberitahuan NPPN-nya. Dipilih yang AS04, di sini ada AS04-01. Lalu diklik simpan. Setelah disimpan nanti akan terbentuk kasusnya seperti ini. Untuk sampai dengan ini, untuk sampai dengan terbentuk kasus ini permohonannya belum disampaikan Bapak Ibu. Jadi setelah terbentuk kasus seperti ini, Bapak Ibu tetap wajib untuk isi alur kasusnya. Jadi dikliknya yang alur kasus, nanti diisi semua data-datanya. Data-datanya ada data omset,
ada data tahun pajaknya dan lain sebagainya, sampai dengan membuat surat pernyataan, surat pemberitahuan penggunaan normanya, sampai dengan kasusnya tidak ada lagi yang bisa diklik, sampai ada tulisan kasus ditutup, itu baru Bapak Ibu dianggap sudah menyampaikan norma pemberitahuan penghasilan neto, seperti itu. Untuk norma pemberitahuan penghasilan neto ini kan diproses oleh KPP ya Bapak Ibu ya, untuk memantau terkait dengan permohonannya di mana setelah kita bikin alur kasusnya tadi, setelah diisi alur kasusnya. Ini di menu portal saya bisa diklik yang kasus saya. Nanti akan ada listnya kasus-kasus yang belum selesai. Nanti Bapak Ibu bisa klik pilih dan dilihat statusnya, status persetujuannya di dokumen ataupun di alur kasusnya nanti seperti itu. Kalau memang disetujuin oleh KPP-nya, maka di dokumennya akan muncul dokumen NPPN-nya, dokumen pemberitahuan NPPN-nya, seperti itu Bapak Ibu. Setelah dianggap selesai untuk pemberitahuan NPPN-nya, maka di profil Bapak Ibu, di profil Korteks Bapak Ibu, di fasilitas aktifnya akan muncul satu fasilitas LA04, yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau nggak ada fasilitas aktif yang ini di profil Korteksnya, dapat dipastikan bahwasanya ketika Bapak Ibu melaporkan SPT tahunannya, nanti tidak akan bisa menggunakan norma, tidak akan untuk fasilitas normanya tidak akan bisa diklik seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini untuk pengajuan normanya ya. Setelah diajukan normanya, Bapak Ibu bisa laporkan SPT-nya. Untuk SPT-nya kita harus membuat konsep terlebih dahulu Bapak Ibu. Pembuatan konsepnya ada di menu SPT. Di menu SPT ada drop down-nya, diklik SPT lagi. Kemudian di konsep SPT kita klik buat konsep. Setelah diklik buat konsep, diklik PPH orang pribadi, lalu diklik lanjut. Setelah itu dipilih SPT tahunan Bapak Ibu ya, bukan SPT bagian tahun pajak. Untuk SPT bagian tahun pajak ini hanya untuk apabila wajib pajak tersebut misalkan mengganti tahun bukunya, ataupun wajib pajak tersebut misalkan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk yang tidak masuk ke dalam tahun tersebut, maka dilaporkannya di bagian tahun pajak. Tapi kalau tidak ada kondisi tersebut, tetap yang diklik adalah SPT tahunannya Bapak Ibu ya, dan dipilih tahun pajaknya. Kalau di sini disimulasikan Januari Desember 2025 dan diklik lanjut lagi. Model SPT-nya dipilihnya yang normal untuk menyampaikan yang pertama kali. Emang ada yang nggak normal? Adanya pembetulan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan yang normal dan dirasa ada yang perlu diperbaiki, model SPT-nya nanti hanya tersedia pembetulan, seperti itu. Dan diklik buat konsep di sini. Setelah dibuat konsep, akan muncul konsepnya di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk konsep ini kan hanya rumahnya saja ya, rumah SPT-nya. Kita belum isi SPT-nya di sini, kita baru buat konsepnya aja. Untuk mengisi SPT-nya, di sini ada dua tombol Bapak Ibu. Ada tombol pensil, ada tombol kotak sampah. Untuk tombol pensil ini untuk mengisi SPT-nya, sedangkan untuk tombol kotak sampah ini untuk menghapus konsepnya Bapak Ibu, seperti itu. Kita kliknya yang tombol pensil, diklik tombol pensil dan akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal yang muncul ketika kita klik tombol pensil. Di lampirannya, default-nya akan tersedia dua kolom, yaitu induk dan L1, ini default-nya. Nanti untuk lampiran-lampiran berikutnya akan tersedia ketika kita sudah mengisi bagian induknya Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita isi adalah yang kepalanya terlebih dahulu, yang header-nya. Metode pembukuannya kita pilih yang pencatatan karena tadi omsetnya di bawah 4,8 miliar. Dan sumber penghasilannya ini bisa pekerjaan bebas ataupun sumber penghasilannya ini bisa dipilih lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Kalau di kasus kita tadi dia ada penghasilan dari gaji pegawai tetapnya sama penghasilan dari pekerjaan bebas.
Maka di sini kita centangnya 2. Ada pekerjaan sama pekerjaan bebas. Setelah itu kita klik posting SPT. Posting SPT ini gunanya untuk apa? Posting SPT ini gunanya untuk menarik data-data Bapak Ibu, baik data profil Bapak Ibu maupun data-data bukti potong yang telah dibuatkan oleh lawan transaksi Bapak Ibu, oleh pemberi kerja Bapak Ibu. Nanti semuanya akan tertarik ke dalam SPT-nya, seperti itu. Berikutnya setelah header ada identitas di bawahnya, bagian A. Bagian A ada identitas wajib pajak, di sini akan terisi otomatis ya untuk dari kolom 1 sampai dengan kolom 6. Ini akan terisi otomatis sesuai dengan data profil Bapak Ibu. Dan di kolom 7, status kewajiban perpajakan suami istri, ini bisa dikosongkan kalau Bapak Ibu NPWP-nya suami istri digabung. Tapi kalau NPWP-nya dipisah, misalkan suami NPWP-nya aktif, istri juga NPWP-nya aktif, dan dua-duanya melaporkan SPT, maka di sini silakan dipilih yang PH kalau untuk pisah harta, kalau ada perjanjian pranikahnya, atau MT kalau tidak ada perjanjian pranikahnya, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu klik PH atau MT di sini, akan muncul satu lampiran lagi, yang mana lampiran tersebut berisi penghitungan PHMT-nya. Jadi untuk penghitungan PHMT ini sederhananya adalah penghasilannya semuanya digabung terlebih dahulu, baru nanti diproporsiin berapa PPh terutang yang harus ditanggung suami dan berapa PPh terutang yang harus ditanggung istri. Dan di sini di bawahnya NIK NPWP suami atau istri ini akan otomatis terisi apabila Bapak Ibu klik PHMT-nya. Seperti itu. Kalau untuk dokternya ini yang kita simulasikan, ini kita simulasikan dokternya ini status kewajiban perpajakannya gabung sama istrinya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Setelah di bagian A, di sini ada bagian B. B ini berisi ikhtisar penghasilan neto. Jadi di sini kita klik iya tidak terlebih dahulu saja. Untuk penghasilannya, untuk kolom angkanya, nanti kita lihat setelah kita mengisi kolom lampirannya. Jadi di sini yang pertama, untuk gampangnya ini kita baca satu persatu pertanyaannya, baru diklik ya atau tidaknya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kalau kita lihat tadi di simulasi kita, untuk dokternya, ini ada penghasilan dari pegawai tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di kolom pertama dikliknya yang iya. Dan yang di kolom 1B, 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Karena tadi profesinya sebagai dokter, dokter kan pekerjaan bebas ya Bapak Ibu ya. Maka di sini di kolom 1B1 kita klik iya, kita klik iya juga. Setelah kita klik iya, nanti akan muncul 2 kolom lagi, yaitu 1B2 dan 1B3. Untuk 1B2 ini diisi untuk wajib pajak UMKM ataupun wajib pajak OPPT Bapak Ibu, seperti itu. Wajib pajak UMKM itu yang seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Royhan yang kena 0,5% per bulannya, yang bersifat final, seperti itu. Kalau untuk wajib pajak OPPT ini yang memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha Bapak Ibu. Dia wajib mengangsur PPh pasal 25 0,75% setiap bulannya, seperti itu. Karena tadi bukan merupakan wajib pajak UMKM ataupun wajib pajak OPPT kita ya, maka di sini di 1B2 kita pilihnya yang tidak Bapak Ibu. Tidak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang 1B3 apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Karena tadi sudah menyampaikan norma untuk dokternya ini, dokternya tadi sudah menyampaikan norma, maka bisa dipilih ini yang ya saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Seperti itu. Tapi kalau dokternya ini belum eh, melakukan pemberitahuan norma, ketika kita klik ya saya berhak menggunakan penghitungan penghasilan neto, maka sistem akan menolak Bapak Ibu, seperti itu. Di sini ada catatannya ya, wajib pajak yang belum menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma tidak dapat memilih ya pada saat tidak dapat memilih ya saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan itu pada saat pengisian SPT-nya, seperti itu. Jadi kalau yang
belum menyampaikan NPPN, Bapak Ibu bisa pilih yang pakai pembukuan saja. Seperti itu. Tadi pembukuannya sudah dijelaskan oleh Bapak Royhan. Silakan dibuat laporan neraca sama laba ruginya saja. Seperti itu. Ini kita simulasikan yang pakai NPPN terlebih dahulu. Oke. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Penghasilan dalam negeri lainnya ini seperti yang tadi Bapak Royhan katakan ya, misalkan kayak penghasilan dari sewa penggunaan harta ataupun royalti dan lain sebagainya, bunga dan lain sebagainya itu bisa dipilih iya di sini kalau ada. Tapi kalau nggak ada dikliknya yang tidak. Di data kita tadi tidak ada infonya ya, jadi kita simulasikan tidak saja di sini untuk penghasilan dalam negeri lainnya. Dan di bawahnya ada penghasilan luar negeri karena tadi dokternya ini tidak ada penghasilan lain selain di rumah sakit A, rumah sakit B dan pegawai tetap di rumah sakit A, maka di sini juga kita klik tidak Bapak Ibu seperti itu. Ini untuk penghitungan pajak terutangnya. Ini kita masih mengisi ya tidaknya terlebih dahulu, diabaikan terlebih dahulu terkait dengan angka yang ada di bagian kanan. Yang nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam BPA 1. Di sini tadi tidak ada info ya untuk terkait dengan zakat atau kompensasi kerugian. Jadi di sini kita klik tidak Bapak Ibu, seperti itu. Untuk zakat juga ini perlu digarisbawahi ya, zakat yang bisa menjadi pengurang, ini hanya zakat yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk zakatnya hanya di musola sebelah rumah misalkan, itu nggak bisa dijadikan pengurang Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya ada penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, di sini akan muncul sama harusnya. Terus PTKP, PTKP-nya tadi kita tahu dokternya ini PTKP-nya K0, maka di sini kita pilih yang K0, akan muncul angkanya di kanan. Penghasilan kena pajak, PPh terutang, ini akan menghitung secara otomatis ya, by system. Dan di bawahnya apakah terdapat pengurang PPh terutang, di sini dikliknya tidak Bapak Ibu, seperti itu. Banyak yang ketukar antara apakah terdapat PPh pengurang PPh terutang dan apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut pihak lain seperti itu. Jadi ini bisa digarisbawahi ya Bapak Ibu ya bahwasanya untuk PPh terutang, pengurang PPh terutang ini bukan kredit pajak yang dimaksud di sini seperti itu. Untuk kredit pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerjanya akan masuk di bagian D kredit pajak di sini di 10A, D10A. Jadi tadi kita tahu dokternya ini sudah dipotong oleh 3 sumber ya, ada dari pegawai tetapnya di rumah sakit A, ada dari jasanya di rumah sakit A sama ada dari jasanya di rumah sakit B. Jadi apakah terdapat PPh yang dipotong dipungut pihak lain? Ini kita bisa klik iya dan nanti angkanya akan muncul otomatis sesuai dengan jumlah yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut. Seperti itu. Untuk angsuran PPh pasal 25 tadi dijelaskan juga oleh Bapak Royhan bahwasanya kita dapat mengangsur setiap bulan PPh pasal 25-nya. Jumlah yang telah kita angsur ini akan muncul otomatis di bagian 10D, 10B di sini. Seperti itu. Dan apabila kita ada ditagih PPh pasal 25-nya menggunakan STP, maka kita dapat isikan di bagian STP PPh pasal 25 sejumlah pokoknya yang ditagih tersebut. Tidak termasuk sanksi berupa bunganya, seperti itu. Di bawahnya apakah terdapat pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri, ini juga kita klik tidak Bapak Ibu. Setelah pengisian bagian D, kita lihat di bagian E-nya. Di bagian E-nya ini akan dihitungkan otomatis oleh sistem ya, berapa pajak yang kurang atau lebih dibayar. Seperti itu. Pajak kurang atau lebih dibayar ini didapatkan dari pajak terutangnya dikurangi dengan kredit pajak yang tersedia Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya ada pembetulan. Pembetulan SPT ini akan terisi otomatis juga apabila SPT-nya adalah statusnya adalah pembetulan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini
Kalau SPT normal ini diabaikan terlebih dahulu saja, kolomnya akan abu-abu, seperti itu. Ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini akan bisa diisi hanya apabila status SPT-nya lebih bayar. Kalau kurang bayar ataupun nihil, ini tidak akan bisa diisi. Berikutnya ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengangsur PPh 25 seperti yang tadi Bapak Royhan katakan, ini bisa diklik iya nantinya, seperti itu. Ini bisa diklik iya. Nanti dari sistem akan otomatis menghitungkan Bapak Ibu. Penghitungan dari sistemnya ini dari pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak kecuali PPh pasal 25 dibagi 12. Nanti akan tertera berapa jumlah yang harus diangsur setiap bulannya, Bapak Ibu, seperti itu. Dengan catatan kalau sudah berkomitmen di sini ya, kalau sudah berkomitmen untuk mengangsur PPh pasal 25, maka tiap bulan harus rutin mengangsur. Kalau telat mengangsur nanti akan dikenai surat tagihan pajak, seperti itu Bapak Ibu. Ini pernyataannya, yang paling atas ada harta, harta ini wajib diisi, ini ada logo bintangnya. Pengisian harta ini ada di lampiran 1 bagian A. Terus yang bawahnya ada hutang. Kalau ada hutang diklik iya, kalau nggak ada diklik tidak. Berikutnya ada penghasilan final. Penghasilan final ini contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Royhan. Misalkan kayak honor oleh PNS, honor yang diterima PNS, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD, itu bisa masuk ke dalam PPh final. Atau kalau misalkan wajib pajaknya gabung, suami istri gabung, penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu juga dianggap final Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek, di sini kita klik tidak saja apabila tidak ada. Ini contohnya seperti bantuan, sumbangan, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Di bawahnya untuk biaya penyusutan atau amortisasi fiskal, ini otomatis diklik tidak ya Bapak Ibu, otomatis terklik tidak kalau metode yang kita sampaikan tadi yang paling atas itu adalah pencatatan, bukan pembukuan. Ini hanya bisa diklik iya apabila metodenya pembukuan Bapak Ibu, seperti itu. Ini juga sama untuk biaya entertain, biaya promosi, dan lain sebagainya. Ini otomatis terklik tidak Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya ada dividen. Nah, kalau Bapak Ibu dapat dividen, wajib pajak orang pribadi yang menerima dividen, maka dividen tersebut wajib dilaporkan laporan realisasi investasinya ya Bapak Ibu ya apabila ingin dikecualikan dari objek pajak untuk dividennya, dan wajib diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun seperti itu. Oke. Berikutnya ada lampiran tambahan. Lampiran tambahan yang A, laporan keuangan. Laporan keuangannya otomatis terklik tidak apabila tadi jenis pembukuannya adalah pencatatan ya, bukan pembukuan. Ini wajib diupload apabila jenis pembukuannya yang tadi kita pilih itu adalah metode pembukuan, baik style cell kas maupun style cell accrual Bapak Ibu, seperti itu. Yang kedua ada bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan. Ini otomatis terklik tidak karena tadi pertanyaan zakat kita klik tidak ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada bukti potong atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Ini kalau ada pemotongan dari luar negeri ini wajib dilampirin. Tapi karena tadi kita klik tidak, ini tidak bisa diisi. Ini otomatis terklik tidak seperti itu. Di bawahnya untuk surat kuasa juga diklik tidak. Sama dokumen lainnya diklik tidak saja. Surat kuasa ini kenapa ada surat kuasa padahal penyampainya sudah pakai Cortex? Surat kuasa ini hanya untuk SPT kertas Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini menguasakan kepada surat kuasa yang menguasakan kepada petugas di loketnya untuk mengisikan SPT-nya di Cortex-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Itu untuk pengisian di induknya. Berikutnya kita isi bagian lampirannya Bapak Ibu. Tadi kan defaultnya cuma induk sama L1 doang ya. Setelah kita isi induknya tadi, maka lampirannya di sini nambah Bapak Ibu. Ada L3A strip 4 sama L3B.
Seperti itu. Kita lihat satu persatu untuk isiannya apa saja. Di L1 bagian A ini adalah harta pada akhir tahun pajak. Bagian B ada utang, C daftar anggota keluarga, D penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ya. Yang E bukti pemotongan pemungutan PPh. Yang pertama terkait dengan harta terlebih dahulu. Harta di sini sudah dikategorikan ya, sudah dikelompok-kelompokkan, ada kas dan setara kas, ada harta tidak bergerak, ada harta bergerak, dan lain sebagainya. Tata cara pengisiannya tinggal diklik tambah saja, nanti akan muncul data-data yang harus diisikan. Misalkan kas dan setara kas, ini data yang harus diisikan seperti bukti kepemilikannya atau nomor akunnya, atas nama siapa, di bank apa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak, contohnya misalkan tanah bangunan, rumah, ini juga wajib diisikan data-datanya. Misalkan lokasinya di mana, ukuran tanah, ukuran bangunan berapa, nomor sertifikatnya, dan lain sebagainya, ini diisikan semua, seperti itu. Yang B tadi ada hutang, hutangnya juga kita isikan hutang yang tersisa pada akhir tahun. Karena ini tahun 2025 tadi, maka hutang yang dicantumkan di sini adalah saldo per Desember 2025-nya Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya ada anggota keluarga untuk yang C. Untuk anggota keluarga ini otomatis terisi ya, ini tidak akan ada tombol tambahnya. Jadi apabila ada anggota keluarganya yang belum masuk dalam SPT, Bapak Ibu bisa ajukan perubahan data di korteksnya masing-masing. Perubahan datanya tidak memerlukan approval dari KPP ya, karena ini perubahan data profil saja. Menu perubahan datanya ada di portal saya, profil saya, informasi umum, nanti diklik edit di unit pajak keluarganya, seperti itu. Nanti bisa ditambah di sana. Berikutnya ada penghasilan neto dari pekerjaan. Di sini akan masuk penghasilan neto dari pegawai tetap saja. Jadi yang jasa dokter tadi sehubungan dengan pekerjaan bebas ini nggak masuk ke dalam L1 huruf D seperti itu. Ini hanya yang pegawai tetap saja. Tadi kita ketahui bahwasanya untuk di pegawai tetapnya dia gajinya tetap ya, per bulannya 20 juta sehingga per tahunnya ada 240 juta. Dan pengurang penghasilannya ada biaya jabatannya 5% dari 240 juta maksimal 6 juta sehingga didapatkan penghasilan netonya sebesar 234 juta Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya ada L1 huruf E, yaitu daftar bukti pemotongan pemungutan. Karena tadi ada dari 3 sumber ya, yang mana yang pertama tadi ada dari rumah sakit A sebagai pegawai, yang dari rumah sakit A lagi sebagai jasa dari jasa dokter ya, sama rumah sakit B jasa dokter setahun full, maka di sini harusnya ada 25 bukti potong. Satu bukti potong dari rumah sakit A yang sebagai pegawai tetap, 12 bukti potong rumah sakit A sebagai jasa dokter, dan 12 bukti potong lagi dari rumah sakit B sebagai jasa dokter juga. Dan totalnya bisa dilihat di sini sudah sama seperti yang kita hitung tadi. Di sini ada 47.325.000. Ini akan otomatis terisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi satu persatu lagi. Ini akan otomatis terisi ketika Bapak Ibu klik posting tadi di awal, seperti itu. Kalau ada yang belum masuk di dalam daftar bukti potongnya, Bapak Ibu bisa klik tambah saja. Nanti bisa ditambahkan untuk bukti potongnya tersebut. Seperti itu. Berikutnya setelah kita isi L1, kita langsung ke L3B. L3B ini lampiran kita untuk mengisi berapa sih total penghasilan bruto yang kita terima setiap bulannya Bapak Ibu. Seperti itu. Di L3B ini berisi rekapitulasi peredaran bruto. Ada rekapitulasi peredaran bruto untuk PPh final UMKM yang 0,5%. Ada yang untuk OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu yang 0,75%. Dan ada yang pakai norma di sini. Jadi yang kita isi adalah L3B yang bagian C Bapak Ibu. Yang pakai norma. Yang ini ya, yang pakai norma. Kita bisa tambah di sini. Dan tadi karena lokasi prakteknya sama ya,
rumah sakit A dan rumah sakit B ini berada di satu wilayah KPP yang sama, maka kita totalkan saja semuanya di sini. Kecuali kalau misalkan rumah sakit A dan rumah sakit B ini berada di wilayah KPP yang berbeda nih misalkan. Maka nanti kita harus membuat ID cabang ya, ID TKU cabang. Dan kita bisa tambah terlebih dahulu yang rumah sakit A, baru ditambah lagi yang rumah sakit B, seperti itu. Karena ini tempat terdaftarnya sama, maka ditotalkan saja, totalnya ada 1.080.000.000. Nanti listnya akan muncul di sini, seperti ini. Ini berisi penghasilan total Januari dari pekerjaan bebasnya saja, Februari, Maret, April, dan seterusnya, serta totalnya di paling kanan. Nah, untuk totalnya ini, total peredaran bruto yang paling kanan, 1 miliar sekian, ini akan masuk ke dalam L3A strip 4, Bapak Ibu. Otomatis masuk ke L3A strip 4. Di L3A strip 4, di bagian A, kita bisa klik tombol pensil ya. Ketika kita klik tombol pensil, untuk penghasilan brutonya ini kita tidak bisa ubah karena ini terisi otomatis. Kita bisa isikan normanya Bapak Ibu. Normanya sesuai dengan Per 17 tahun 2015 di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya misalkan usaha ataupun pekerjaan bebas yang lain dan sudah menyampaikan norma, besaran normanya bisa Bapak Ibu lihat di lampiran Per 17-nya, lampiran Per 17 tahun 2015. Untuk dokter sendiri, normanya adalah 50%, jadi kita isikan 50 di sini, sehingga nanti dari sistem akan otomatis menghitung penghasilan netonya sebesar 540 juta. Didapatkan dari 1.080.000.000 dikalikan dengan 50%, seperti itu. Setelah itu diklik simpan. Setelah diklik simpan, kita kembali lagi ke induknya. Di induknya nanti angkanya akan update di sini, akan terupdate di sini. Jadi tadi untuk angka penghasilan neto dari pegawai tetapnya akan muncul di sini 234 juta dan untuk angka dari pekerjaan bebasnya akan muncul di 1B5 ini. Ini seperti itu. Dan nanti akan tertotal dua-duanya. Akan tertotal jadi untuk penghasilan neto selama setahunnya. Di sini kita bisa lihat penghasilan netonya ada sebesar 774 juta. Ini akan terhitung otomatis oleh sistem ya. PTKP-nya tadi K0 58 juta sehingga penghasilan kena pajaknya ada 715 juta. Dari 715 juta ini kita kalikan tarif progresif yang berlaku Bapak Ibu. Tarif progresifnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Royhan bahwasanya penghasilan kena pajak dari 0 sampai 50 juta itu kenanya 5%, 60 sampai 250 juta itu kenanya 15%, 250 sampai dengan 500 kenanya 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar kenanya 30%. Jadi di sini kena tarif lapisan 30% dia Bapak Ibu. Tarifnya progresif. Jadi dikalikan terlebih dahulu 60 juta kali 5%, 190 juta kali 15% dan seterusnya. Tidak perlu repot-repot menghitungnya karena sudah dihitungkan oleh sistem ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pajak terutangnya 158.650.000 rupiah. Seperti itu. Terus tadi juga ada kredit pajak ya, kredit pajaknya sebesar 47.325.000 dan tidak ada angsuran PPh 25 yang dibayarkan oleh dokternya ini. Seperti itu. Ini penghasilannya, ini pemotongannya sesuai dengan PMK 168 tahun 2023 ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Royhan. Memang pemotongannya kecil setiap bulannya, hanya 5% dari penghasilan netonya. Namun dampaknya di sini adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadinya akan menjadi lebih besar lagi, seperti itu. Tadi untuk pajak terutangnya 158.650 dikurangi dengan kredit pajaknya 47 juta
sehingga di sini terdapat kurang bayar sebesar 111 juta Bapak Ibu, seperti itu. 111 juta ini yang nantinya ketika kita klik bayar dan lapor, di scroll ke paling bawah, dicentang pernyataan dan diklik bayar dan lapor, itu nanti akan terbentuk kode billing sebesar 111 juta ini Bapak Ibu, seperti itu. Jadi setelah dirasa benar untuk pengisiannya, di paling bawahnya tinggal dicentang pernyataan, diklik bayar dan lapor. Tapi kalau misalkan ada masih yang kurang diisinya, disimpan konsep dulu saja, nanti bisa dilanjut ketika Bapak Ibu buka Cortex-nya lagi, seperti itu. Oke, ketika diklik bayar dan lapor, akan muncul pop-up tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Tanda tangan elektronik atau kode otorisasi. Jadi ketika Bapak Ibu aktivasi Cortex-nya pasti akan diarahkan untuk membuat kode otorisasi juga oleh petugas pajaknya. Kalau Bapak Ibu belum punya kode otorisasi atau lupa kode otorisasinya, Bapak Ibu bisa reset ulang saja. Tata caranya Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di pojok kanan bawah, ataupun bisa juga membuka menu portal saya dan permintaan kode otorisasi, seperti itu. Nanti langsung diisi saja di sana. Caranya cukup simpel, seperti itu. Setelah diisikan passphrase-nya atau kode otorisasinya, diklik simpan dan dikonfirmasi tanda tangan. Setelah diklik simpan dan dikonfirmasi tanda tangan, maka nanti akan terunduh kode billing dan untuk SPT-nya akan pindah dari konsep SPT ke SPT yang menunggu pembayaran. Seperti itu. Ketika kode billingnya sudah dibayarkan, maka nanti untuk SPT-nya akan pindah lagi dari SPT menunggu pembayaran ke SPT yang dilaporkan, Bapak Ibu, seperti itu. Untuk setelah dilaporkan, setelah dibayarkan dan dilaporkan, Bapak Ibu akan menerima bukti penerimaan elektronik ya, bukti lapornya di email, ataupun Bapak Ibu bisa klik tombol bukti penerimaan elektronik yang di tengah Bapak Ibu, seperti itu. Nanti akan terunduh bukti penerimaan elektroniknya atau bisa dilihat juga di emailnya ya Bapak Ibu ya. Ini bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahun 2025-nya. Seperti itu. Untuk video panduannya Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, ada di YouTube Ditjen Pajak RI terkait dengan tata cara pengisian SPT tahunannya. Untuk slide-slide-nya bisa di-scan QR-nya di layar juga, ataupun bisa diklik link-nya yang ada di kolom komentar Bapak Ibu, seperti itu. Apabila ingin coba-coba ngisi SPT dulu sebelum ngisi SPT benerannya, bisa diklik link-nya, bisa diketikkan link-nya spt-simulasi.pajak.go.id Bapak Ibu, seperti itu. Baik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Baik. Baik. Apabila tidak ada pertanyaan, saya anggap untuk materinya sudah tersampaikan dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Demikianlah rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi ya, yang datang yang masuknya mungkin telat tadi, bisa dilihat di layar di sana ada link presensi kita untuk mengetahui jumlah yang hadir saja. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya selaku penyuluh di KPP Pratama Depok Cimanggis dan Bapak Royhan sebagai penyuluh di KPP Pratama Depok Cimanggis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam jalannya acara. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.